ini apakah sumbernya dari rasa, ataukah ini sumbernya dari keinginan yang baik, yang luhur, atau dari hati yang terdalam kita, ataupun hati yang itu yang berhubungan dengan budi tadi, kesadaran yang baik. Nah, ini kita harus pilah-pilahkan. Karena kalau pikiran itu hanya sebagai alat untuk melakukan segala sesuatunya. Sudut pandang Rahayu. Rahayu Pak Cahyo Aji Purbokusumo. Nggih, Rahayu, Raden Kusuma. Kalau kita bicara tentang ajaran-ajaran spiritual, tentu tidak lepas dari ilmu kasunyatan itu sendiri. Karena pada dasarnya bahwa ajaran leluhur kita yang sekarang kita lestarikan ini basisnya adalah ilmu kasunyatan. Nah, menurut Pak Cahyo Aji sendiri nih Pak, sebenarnya ilmu kasunyatan itu seperti apa? Ya, kalau dilihat dari apa yang sudah dijalankan oleh para sesepuh-sesepuh kita, ya kalau kita observasi atau kita telaah lebih jauh, ilmu kasunyatan yang adalah suatu ilmu yang bisa kita rasakan. Dalam arti dirasakan oleh panca indera kita. Panca indera kita ini kan misalkan dengan adanya penglihatan, kemudian adanya suara yang bisa kita dengar, kemudian adanya aroma yang kita bisa cium baunya, kemudian adanya angin yang kita bisa rasakan, kemudian ada lima rasa, adanya manis, pahit, asin, pedas, asam, terus kemudian apa yang kita bisa raba, itu adalah suatu ilmu yang nyata. Nah, tetapi di dalam suatu kenyataan juga dalam kehidupan, tidak hanya dari panca indera saja, tetapi dari alur cerita kehidupan itu pun juga kita mesti amatin perjalanan kehidupan dari misalkan dari anak kecil itu harus seperti apa, nanti setelah dewasa harus seperti apa, kemudian ketika sudah menjadi orang berkeluarga harus bersikap seperti apa sehingga menuju sesuatu ke yang baik. Dan ketika sudah menjadi tua, ini pun juga harus seperti apa sifat dan tingkah lakunya semuanya. Ini yang berhubungan dengan kenyataan yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari untuk menuju kesempurnaan dalam kehidupannya. Jadi kenyataan-kenyataan ini adalah yang sesuai juga dengan aturan-aturan yang ada dengan alam semesta. Ya, aturan alam semesta itu boleh dikatakan sebagai seperti aturannya Tuhan, ya kan? Hmm. Kemudian juga aturan-aturan yang ada di dalam dunia kehidupan ini, baik itu istilahnya aturan yang berhubungan dengan masyarakat ataupun berhubungan dengan negara. Jadi istilahnya ada aturan dharma yang berhubungan dengan diri pribadinya, sifat tingkah lakunya, kemudian ada aturan negara atau hukum negara, kemudian juga adanya hukum dari alam semesta. Nah, ini itu yang berhubungan dengan kenyataan-kenyataan yang ada. Nah, nanti kita harus melihat segala sesuatu itu sesuai enggak yang dilaksanakan ini dengan kenyataan-kenyataan yang ada. Jadi kita ini diajarkan hidup tidak hanya dalam halusinasi, tetapi dalam suatu tindakan yang nyata antara pikiran kita, batin kita, dan apa yang kita kerjakan. Tapi gini Pak Cahayaji, kalau kita bicara tentang ilmu kasunyatan sendiri ya, secara tradisi spiritual atau secara kebatinan di ajaran leluhur kita ini, kebanyakan dari masyarakat ini menganggap bahwa ilmu kasunyatan itu kan sebagai proses pencarian kebenaran sejati atau yang kita sebut sebenarnya sebagai kasunyatan itu sendiri ya, atau kita bahasakan sebagai realitas yang sebenarnya. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Cahyaji bahwa dengan adanya mata, telinga, hidung atau panca indera kita yang dimana fungsi-fungsi dari panca indera kita itu merespon segala sesuatu yang ada di sekitar kita ya Pak ya. Nah, apakah dengan adanya respon itu sudah sebagai bentuk kategori kebenaran yang sebenarnya atau kebenaran yang sejati? Itu kalau menurut Pak Cahyaji seperti apa? Ya, nanti kan apa yang kita rasakan tentunya semuanya pasti berhubungan dengan raga kita, apa yang kita jalankan. Nah, apa yang sudah dikerjakan pasti nanti juga ada ceritanya dan ada lanjutan cerita dan ada akhir dari ceritanya. Dan semuanya itu udah pasti ujungnya adalah merasakan dengan jiwa dan raga kita.
Nah, keduanya ini adalah suatu hal yang saling berkaitan antara jiwa dan raga. Dan ilmu kasunyatan harus berhubungan dengan jiwa dan raga. Sebagai contoh, dalam proses kehidupan kita memiliki suatu eh, laku spiritual yang kita jalankan dalam bangun tidur aja. Bangun tidur aja kita kan ini mau melangkah ini untuk menuju kejayaan. Nah, apa nih yang kita kerjakan? Apakah kaki kanan ataukah kaki kiri? Nah, kan ada yang bilang kaki kiri jangan pakai langkah, kaki kanan dulu. Nah, padahal bagaimana dengan orang yang kidal, yang kaki kirinya artinya akan lebih kuat, kan? Tangan kirinya akan lebih kuat, berbeda dengan tangan kanan. Sehingga sebenarnya alam semesta itu ya seimbang. Nah, di sini ada ajaran leluhur kita bahwa ketika bangun tidur, yang dijadikan patokan itu adalah dari napas kita. Karena napas itu adalah lambang dari kehidupan. Napas dari hidung kita ini yang mana yang lancar? Kalau yang lancar yang kanan, berarti langkah kita adalah langkah yang kanan. Kalau napasnya yang lancar yang kiri, maka bangun tidur kita langkahkan dengan kaki yang kiri. Ini adalah laku spiritual. Mengenai kenyataannya sesuai atau tidak, setidaknya kita sudah menjalankan bahwa kehidupan kita ini kita sudah memilih, misalkan yang kanan yang kiri, misalkan hidung yang kanan lebih kencang berarti angin atau hidung kita yang kencang itu adalah jalan kehidupan karena napas itu adalah lambang kehidupan. Ya kita Hmm. ikutin dengan langkah yang tadi supaya kita sudah melakukan berusaha untuk mencapai kejayaan dalam kehidupan kita dalam kehidupan sehari-harinya. Artinya ini ya Pak, di dalam kita belajar tentang ilmu kasunyatan secara mendalam nih Pak, bahwa kita juga harus mengenal diri sendiri ya. Tadi yang diceritakan oleh Pak Cahyadi salah satu contohnya bagaimana kita bisa mengamati napas kita nih. Untuk kita bisa belajar tentang ilmu kasunyatan, aspek yang pertama tentunya kita akan berbicara tentang mengenal diri sendiri nih Pak ya. Tentang apa yang akan kita lakukan, kita mulai dari mana dulu kan gitu kan Pak. Nah, Betul. selain secara fisik nih Pak, kalau kita bicara secara spiritualnya tentunya kalau kita bicara mengenal diri, konteks pada umumnya kan bahwa dengan adanya kita mengenal diri sendiri ini dianggap bahwa kita itu bisa mengenal Tuhan. Kalau menurut Pak Cahyo Haji di dalam konteks ilmu kasunyatan tentang hal tersebut itu seperti apa Pak Cahyo Haji? Ya, jadi di dalam kehidupan kita ini yang kita jadikan patokan kehidupan adalah kan ya sang raja kehidupan atau cahaya suci atau percikan suci yang dari Tuhan semesta alam yang ada di dalam diri kita. Nah, tentunya hal inilah yang mesti kita selalu istilahnya ngudi marang diri pribadi. Jadi harus mempelajari diri pribadi kita, mengetahui jagat pribadi kita. Ini apakah sumbernya dari rasa, ataukah ini sumbernya dari keinginan yang baik, yang luhur, atau dari hati yang terdalam kita, ataupun hati yang itu yang berhubungan dengan budi tadi, kesadaran yang baik. Nah, ini kita harus pilah-pilahkan. Karena kalau pikiran itu hanya sebagai alat untuk melakukan segala sesuatunya. Nah, di situ berarti kan tindakan kita ini harus mengacu kepada hati yang terdalam kita, yaitu dari kekuatan dari Yatmo Jati ataupun Pangeran Sejati ataupun sumber kehidupan yang sejati dari Tuhan yang semesta alam. Nah, cuman kan tidak mudah untuk melakukan hal itu. Karena apa? Karena rasa atau keinginan itu pasti berhubungan dengan sesuatu gemerlap alam dunia yang pasti menawarkan suatu kenikmatan. Nah, kalau sesuatu hal yang baik itu belum tentu menawarkan suatu kenikmatan. Itu. Nah, contoh kan dari makanan aja. Makanan aja kalau kita misalkan makannya enak, kita ini duitnya banyak, makannya enak-enakan terus. Nah, tetapi kan kalau kita belajar dari ilmunya, itu kan udah otomatis oh, ini kan hidup kan tidak hanya untuk makan, tetapi makan untuk hidup. Nah, ini kan tentunya sudah berbeda Betul, filosofinya. Kalau betul. misalkan kita
hidup untuk makan. Ya apa aja yang kita mau kita makan semuanya. Kita nggak mikirkan apakah itu sehat atau tidak. Nah, tapi kalau kita sudah makan untuk hidup, berarti apa yang kita makan untuk kehidupan kita yang lebih baik. Oke, oke. Artinya gini ya Pak Cahyaji, tadi saya tertarik dengan istilah makan untuk hidup atau hidup untuk makan nih. Nah, tentunya kalau kita dari konteks itu saja bahwa kita harus memahami tentang sebenarnya kita itu butuhnya seberapa sih? Kan gitu, Pak. Ya, Secara hakikatnya kan seperti itu kalau di dalam ilmu kasunyatan. Namun ini, Pak, kembali lagi di dalam konteks kita mengenal diri, Pak, tentang bagaimana sih kita itu bisa memahami diri kita untuk berhubungan dengan Tuhan itu sendiri. Kalau di dalam ilmu kasunyatan sendiri, Pak, hakikat Tuhan itu seperti apa tuh, Pak, sebenarnya? ya kalau kita bilang sebagai Tuhan ya, Tuhan adalah ya istilahnya Gusti ingkang murbeng dumadi atau Tuhan yang murbo atau berkehendak atas segala semua yang terjadi atau dibilangnya adalah Tuhan yang Maha Pencipta. Dan Tuhan yang mencipta ini ya otomatis semua yang ada di alam semesta ini adalah dari kekuasaan Tuhan. Nah, terus kalau misalkan nih ada yang menyampaikan menyebutnya harus seperti ini. Nah, di dalam ilmu kasunyatan, Hmm. kalau kita lihat nih kan namanya istilahnya Tuhan kan nyebut itu kan banyak. Ada yang A nyebutnya harus begini, B harus begini, kepercayaan ini harus nyebutnya seperti ini. Ya, ya. Nah, ini kan pertanyaannya apakah Tuhannya itu banyak kan enggak gitu. Nah, kalau Tuhannya banyak nanti yang ngatur ya repot gitu loh. Betul, betul. Nah, Tuhannya ya tetap ya Tuhan sebagai Tuhan semesta alam. Nah, bagaimana orang penghayat atau ilmu kenyataan ini menyikapi hal ini? Ya, menyikapi hal ini kita menyadari bahwa manusialah yang bisa menyebutkan Tuhan. Dan Hmm. ajaran luhur kita menyampaikan juga Tuhan itu sebagai apa yang disebutkan adalah sebagai kekuasaannya. Karena kalau misalkan kita sebagai penghayat nih menyebutnya itu adalah hal yang paling benar, kita ini juga bingung kalau ditanya, loh bagaimana titah yang lainnya? Contoh Ya. misalkan tumbuhan, tumbuhan pisang. Kalau menyebut Tuhan itu bagaimana? Mereka berdoa nggak ya? Mereka tetap berdoa kepada Tuhan. Ya, titahnya ya pasti berdoa. Tumbuhan pohon beringin bagaimana? Tumbuhan padi bagaimana menyebutnya? Kemudian misalkan ada apa harimau, bagaimana menyebut Tuhannya? Itu. Terus bagaimana dengan makhluk halus? Nah, bagaimana mereka menyebut Tuhannya? Ya tentunya akan menyebut dengan caranya masing-masing. Dan Tuhan ngerti nggak mengenai hal ini? Ya otomatis yang berhubungan dengan titahnya dan itu adalah titah Tuhan ya dengan cara apapun Tuhan pasti akan paham gitu. Ya, ya, Terus ya. ditanya lagi kan, kalau misalkan berdoa, berdoanya harus pakai bahasa ini, ya kan gitu. Kalau berdoa harus menggunakan bahasa itu kan ya apa bagaimana dengan orang yang tidak bisa berbahasa hal itu? Apakah doanya nggak diterima? Ya, dalam kenyataannya Tuhan kan menerima semua doa, baik Ya, itu ya. doanya orang istilahnya ya orang Jawa, mau suku manapun, ibarat orang Kalimantan, orang Sumatera dengan bahasanya yang bervariasi, ya tetap diterima. Baik itu berdoa di dalam hati ataupun berdoa diucapkan. Tuhan Maha mengetahui, gitu loh. Ya, Ya, ya. ibaratnya gini, Google aja kita ketik ya kan, pakai bahasa Indonesia tahu, pakai bahasa Inggris tahu. Lah ya Tuhan semuanya bahasa pasti tahu, ibaratnya kan begitu. Jadi nggak harus mengkhususkan satu satu bahasa itu ke dalam ilmu kasunyatan menurut istilahnya pandangan ajaran leluhur kita. Gitu. Pada intinya ini ya Pak Cahyadi, percaya tidak percaya pada dasarnya Tuhan itu dengan manusia dengan menggunakan bahasa apapun Tuhan itu akan memahami, akan mengetahui tentang apa yang kita ucapkan kan gitu kan Pak Cahyadi. Karena Ya, kalau kita hanya menganggap atau meyakini bahwa Tuhan itu hanya menggunakan satu bahasa ya kalah pinter sama anak-anak SMP Pak. Anak-anak SMP sekarang aja sudah bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa kan gitu. Minimal ya, tiga bahasa itu mereka paham, maksud Tuhan tidak paham. Itu konteks di dalam ilmu kasunyatan itu sendiri ya Pak ya, Cahyadi. Tetapi
di dalam kita memahami tentang adanya perbedaan-perbedaan tentang kepercayaan atau keyakinan seseorang ini kan terkadang kita itu mudah ini ya Pak ya meyakini segala sesuatu yang memang secara ilmu kasunyatan sebenarnya tidak masuk nih Pak. Contoh salah satunya bahwa kita itu sejak kecil nih Pak Jaya tidak lepas dari suatu yang namanya doktrin tentang konsep surga dan neraka. Kalau kita bicara tentang surga dan neraka ini kan sumbernya dari Nusantara itu sendiri ya Pak. Secara bahasa mungkin negara lain tidak mengenal tentang surga dan neraka. Nah, konteks tentang surga dan neraka dalam ilmu kasunyatan itu seperti apa Pak Cahyaji? Ya, kalau kita bahas yang diajarkan oleh sesepuh-sesepuh, ya berhubungan dengan swarga dan naraka. Jadi kalau kita bahas misalkan kan swarga ini kan juga istilahnya kan bahasa Sanskerta. Kemudian naraka ini kan juga bahasa Sanskerta juga. Nah, di situ disampaikan juga adanya istilahnya swarga loka dan Yomani Loka. Jadi berarti kan kalau swarga loka ini kan alam cahaya. Nah, kemudian kalau Yomani Loka ini kan alam kematian, alam siksaan. Nah, kalau misalnya kita bahas seperti ini, kalau misalkan dikatakan sebagai alam cahaya, ini kan sudah suatu sandi ataupun suatu ilmu pengetahuan yang harus kita pahami lebih dalam. Bagaimana nih manusia bisa bercahaya? Nah, percaya ini dalam segala hal, ya otomatis dalam segala tindakannya, perilakunya untuk mencapai suatu cahaya tadi. Kalau misalkan bilang adalah suatu yang dijalankan istilahnya sesuatu yang tidak baik, maka kan dia akan mendapatkan namanya suatu siksaan. Jadi eh, ini misalkan kita sampaikan ya ajarannya seperti ononing naroko lan kaswargan, adanya neraka dan kaswargan. Gampangane wong ngomong neraka iku kahanan kang ora kepenak. Jadi neraka itu dikatakan sebagai keadaan yang tidak enak. Kahanan kang ora ayem, keadaan yang tidak tentram. Kahanan kang tansah kemrungsung, keadaan yang selalu apa? Bergejolak hatinya. Ana ing rasane lan ana ing penandangi. Jadi ana ing atine, ana ing rasane lan ana penandangi. Jadi bergejolak di dalam hatinya, di dalam rasanya, dan dalam kehidupannya ataupun yang dijalaninya. Uga gampangane carita, kang darani neraka itu kahanan kang rusak. Mudahnya dalam bercerita, neraka itu adalah suatu keadaan yang rusak. Kahanan kang tanpa tatanan, keadaan yang tanpa tatanan. Kahanan kang ora karu-karuan, keadaan yang tidak karu-karuan. Mula ing kono diarani kahanan kang wus bubrah, maka dikatakan suatu keadaan yang sudah rusak. Mula yen jeneng sira pengin tumuju marang kabecikan, maka jika kita ini ingin menuju ke dalam yang kebaikan, ya wis sakmestine bakal oleh kabecikan, maka semestinya kita akan mendapatkan kebaikan. Ning yen seneng tumuju agawe rusak, ketika kita ini seneng melakukan sesuatu untuk hal yang rusak, ing kono sejatine wis tumekaning naraka ya kahanan kasengsaran. Di situ sebenarnya sudah nyampe pada kehidupan yang dikatakan sebagai neraka atau kesengsaraan. Nah, di sini ini yang berhubungan dengan kenyataan yang kita alamin lah, yang istilahnya tidak usah terlalu jauh-jauh kan, istilahnya Ya, adalah kenyataan kan gitu loh. Ketika orang pikirannya tidak tentram, itu kan juga sudah tidak enak di dalam betul. kehidupannya. Kemudian bergejolak hatinya. Kalau misalkan hati itu misalkan tidak enak, bergejolak, terus rasanya nggak karu-karuan, itu dalam hidup pun juga nggak enak, gitu loh. Hmm, Meskipun makanannya enak, itu pun kadang juga nggak dimakan, loh, gitu betul, loh. betul. Jadi kalau hatinya aja lagi susah atau hatinya bergejolak, ya kan, ataupun lagi marah, mau dikasih makanan yang enak kayak pun nggak akan dimakan, gitu loh.
orang marah-marah contoh lah kasih makanan yang paling mahal ya nggak dimakan, adanya marah-marah kan gitu. Tapi yang rasanya Betul. nggak enak. Jadi kan Betul. semua tergantung dari hatinya. Terus dikatakan juga di dalam ajaran leluhur kita bahwa keadaan yang rusak, keadaan yang tanpa tatanan, dan keadaan yang tidak beraturan, ya kan, itu sudah merupakan suatu keadaan yang rusak atau menuju keadaan yang bubrah atau rusak. Nah, ketika rusak ini dikatakan sebagai apa? Suatu hal dikatakan sebagai keadaan yang neraka juga atau yomaniluko. Hmm. Nah, kemudian kalau misalkan orang itu melakukan suatu tindakan yang akan mengakibatkan kerusakan, baik itu kerusakan dari dirinya sendiri atau kerusakan bagi orang lain atau kapitunaneng lian atau kerugian dari orang lain, itu pun juga sudah dikatakan sebagai menuju ke kesengsaraan gitu loh. Hmm. Jadi sangat sederhana. Kalau kita sudah menjalankan hal ini, maka sebenarnya kita pun juga sudah akan terhindar dari neraka gitu. Ya. Karena eh, Tuhan itu Maha Welas Maha Asih, Maha Welas dan Maha Asih. Ketika titahnya menjalankan sesuatu yang baik, maka dia akan dijalankan, diberikan sesuatu yang baik. Baik itu kehidupan sekarang atau kehidupan cerita-ceritanya pun yang akan datang. Karena alam semesta ini ya adil gitu loh. Pasti itu akan terjadi gitu. Segala sesuatu yang disampaikan dalam video ini berdasarkan sudut pandang Nomohayu, ajaran dari leluhur Nusantara. Konten ini tidak ada hubungannya dengan keyakinan suatu ajaran agama, melainkan didasari oleh ajaran kepercayaan leluhur Nusantara. Perlu diingat, setiap suku atau daerah memiliki sudut pandang dan tata cara yang berbeda, sesuai dengan pepatah kami, Desa Mawacara, Negara Mawatata. Terima kasih kepada yang telah bersedia subscribe Nomohayu Channel. Jangan lupa untuk like dan bagikan video ini sebagai upaya menyebarkan dharma kebaikan dan melestarikan ajaran-ajaran leluhur Nusantara.